Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget dibicarain, yaitu soal gimana sistem meritokrasi yang seharusnya didasarkan pada prestasi, kok kayaknya makin tergeser sama pengaruh politik, apalagi kalau udah menyangkut jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Kita mulai dari sini. Coba bayangin, seorang bintang rock tiba-tiba masuk ke Dewan Pertahanan Negara. Hah? Gimana ceritanya? Kedengarannya kayak plot film ya, tapi ini beneran terjadi dan sontak jadi perbincangan panas di mana-mana. Jadi, siapa sih sosok yang dimaksud? Nah, ini dia orangnya, Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang kita semua kenal sebagai Noe, vokalis band Leto. Dari panggung musik, tiba-tiba dia lompat ke salah satu lembaga pertahanan paling penting di negara ini. Jelas ini sebuah langkah yang bikin banyak orang ya, angkat alis. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa sih yang bikin penunjukan ini jadi kontroversial banget? Yuk kita lihat detailnya. Nah, yang jadi sorotan utama itu ada di poin terakhir. Noe Leto, yang juga putra dari budayawan besar Cak Nun, dapat posisi yang setara pejabat eselon 2. Ini bukan jabatan main-main loh, ini levelnya udah pejabat tinggi. Masalahnya, prosesnya itu loh sama sekali nggak terbuka. Nggak ada seleksi, nggak ada lelang jabatan, tiba-tiba ditunjuk aja. Inilah yang memicu tanda tanya besar soal transparansi. Nah, karena prosesnya yang janggal ini, banyak analis yang curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua, bukan sekedar soal kualifikasi individu. Ini nih pertanyaan utamanya. Kalau bukan karena kompetensi yang diuji secara terbuka, terus apa dong alasannya? Kayaknya jawabannya ada di pengaruh keluarganya yang luar biasa besar. Oke, di atas kertas tugasnya yang ngasih nasihat ahli soal pertahanan. Kedengarannya keren, tapi banyak yang menduga ada agenda tersembunyi. Pemerintah disinyalir ingin dapat akses ke jaringan kultural Maya, sebuah komunitas yang punya jutaan pengikut loyal di akar rumput, yang notabene dibangun oleh ayahnya, Cak Nun. Jadi, kenapa jaringan Maya ini penting banget buat pemerintah? Gini, ada 3 hal utama. Pertama, sebagai intelijen sosial, semacam mata dan telinga di akar rumput. Kedua, untuk merangkul dan menetralisir potensi kritik dari kelompok ini. Dan ketiga, yang paling penting, untuk legitimasi kultural. Kebijakan pemerintah bisa lebih mudah diterima kalau yang jualan itu tokoh yang mereka percaya. Dan ternyata, kasus Noe Leto ini bukan satu-satunya loh. Kalau kita tarik garisnya ke belakang, kita bakal ngelihat sebuah pola yang makin jelas. Ini tuh udah jadi semacam tren. Coba kita lihat daftarnya. Mulai dari Deddy Corbuzier di Kementerian Pertahanan, terus ada Raffi Ahmad yang jadi utusan khusus presiden, dan sekarang Noe Leto. Kelihatan kan polanya? Figur-figur super populer dengan jutaan pengikut ditarik ke dalam lingkar kekuasaan. Para analis menyebutnya fenomena selebritisasi birokrasi. Keresahan ini sebenarnya udah disuarain sama para ahli. Coba dengerin kutipan dari analis pertahanan Rizal Dharma Putra ini. Meski konteksnya untuk kasus lain, pertanyaannya relevan banget untuk semua penunjukan ini. Dia nanya, apa urgensinya? Pertanyaan yang bagus banget kan? Apa ini beneran dibutuhkan? Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih hal-hal kayak gini terjadi? Ternyata, emang ada perubahan di dalam sistem yang seolah-olah ngasih karpet merah buat praktik semacam ini. Sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal meritokrasi. Gampangnya gini, meritokrasi itu sistem di mana yang dapat jabatan itu orang yang paling jago, yang paling bisa, bukan yang paling dekat sama atasan atau punya koneksi. Ini fondasi birokrasi yang sehat. Nah, lawannya meritokrasi ini, kita di Indonesia pasti udah familiar banget. Budaya ordel alias orang dalam. Sebuah praktik di mana koneksi pribadi bisa ngalahin prosedur formal. Dan inilah yang lagi kita khawatirkan sedang terjadi secara terang-terangan. Dan yang bikin budaya ordal ini makin subur, ada satu kejadian penting. Dulu, kita punya KSN, semacam wasit independen yang jagain sistem merit ini. Tapi di tahun 2023, lewat undang-undang baru, lembaga ini dibubarkan. Akibatnya, pengawasan sekarang jadi internal yang, ya kita tahu sendiri, rawan konflik kepentingan. Pintu buat penunjukan berdasarkan selera, bukan kompetensi, jadi makin kebuka lebar. Tentu aja, semua ini ada harganya. Dan harganya ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal kerusakan institusi jangka panjang. 35 juta rupiah per bulan, coba bayangin. Dan ini baru tunjangan rumahnya aja loh untuk seorang utusan khusus. Kita belum ngomongin gaji, mobil dinas, atau fasilitas lainnya. Gede banget kan biayanya?
Jadi biayanya itu jauh lebih dari sekedar finansial. Ada biaya institusional. Gimana perasaan PNS karir yang udah kerja puluhan tahun tapi disalib sama orang yang baru masuk karena populer? Pasti dimotivasi kan? Terus ada biaya sosial. Kepercayaan kita sebagai masyarakat ke pemerintah bisa luntur kalau penunjukan jabatan penting kelihatan lebih mirip bagi-bagi hadiah. Nah, ini nih efek dominonya yang ngeri banget. 1. PNS karir jadi males. 2. Kualitas kebijakan pemerintah jadi beresiko. 3. Kepercayaan publik anjlok. Dan yang paling parah, ini menciptakan sebuah preseden atau contoh buruk bahwa jabatan itu bisa ditukar dengan pengaruh. Jadi, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Apa yang terjadi sama sebuah negara kalau popularitas dianggap lebih penting daripada profesionalisme dan keahlian? Intinya, ini tuh soal pilihan, soal trade-off. Di satu sisi, pemerintah mungkin dapat stabilitas politik jangka pendek dengan ngerangkul tokoh-tokoh berpengaruh. Tapi di sisi lain, yang dikorbanin itu kesehatan institusi kita untuk jangka panjang, yang seharusnya dibangun di atas fondasi profesionalisme dan prestasi. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Apakah praktek seperti ini adalah harga yang wajar kita bayar demi sebuah stabilitas? Atau jangan-jangan ini justru biaya yang kemahalan, yang mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi akan nentuin nasib birokrasi kita ke depannya.